Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar membuat Google Form ya. Jadi kita belajar gimana caranya untuk membuat Google Form. Yang pertama itu harus punya akun dulu, yaitu akun Google, email Google atau akun Google yaitu email. Kalau kalian tidak punya itu bisa daftar dulu. Terus kemudian jika sudah mempunyai, kalian bisa masuk ke Gmail seperti ini, mail.google.com alamatnya, atau bisa langsung masuk ke drive.google.com. Nah, apabila kalian masuk di sini, kalian bisa pergi ke titik yang banyak ini. Terus kemudian pilih drive, akan diarahkan nanti ke sini. Nah, apabila masuk di sini, kalian langsung saja membuat menggunakan tombol new ini untuk membuat Google Form. Nah, yang akan kita buat di sini adalah Google Form yang blank form. Karena apa? Karena kita membuat formulir yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya akan membuat formulir untuk pengumpulan tugas mereka, anak-anak yang PKL atau peserta didik saya yang PKL. Saya akan mengumpulkan lewat Google Form yang saya buat ini. Nah, jika kalian ingin menggunakan template juga bisa, karena di template itu ada banyak sekali sebenarnya. Ada form untuk mendapatkan info kontak, terus kemudian untuk menentukan waktu, resepsi acara, undangan pesta, pendaftaran, dan seterusnya. Nah, yang saya akan beri penjelasan di sini adalah kita mengcustom atau kita membuat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, saya akan masukkan ke blank form, atau mungkin kita masuk ke sini dulu ke form template biar kita bisa melihat template-template apa saja yang disediakan oleh Google ini. Nah, ini dia template-template yang disediakan oleh Google. Nah, sekarang saya tidak menggunakan template yang ada, kita membuat baru dari membuat sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Saya menggunakan yang blank ini tanpa template. Nah, contoh di sini ini adalah tampilan awalnya, yaitu kita membuat baru di sini untuk membuat form baru sesuai dengan kebutuhan kita. Saya membuat upload laporan PKL seperti ini. Nah, di sini deskripsinya silahkan upload laporan PKL tahun pelajaran 2019-2020 misalnya seperti ini. Untuk namanya ini saya klik aja. Nah, ini secara otomatis disimpan di drive kita. Terus kemudian untuk pertanyaan yang pertama, saya minta pertanyaan adalah namanya dulu siapa. Saya bisa buat di sini nama seperti ini. Nah, terus kemudian saya pilih yang short answer ini. Jika jawabannya pendek, jika jawabannya panjang, kita bisa pilih yang paragraf. Nah, saya pilih yang short answer saja. Nah, terus kemudian jika kita ingin jawaban ini wajib diisi atau tidak boleh kosong, kita bisa tekan yang ini, kita aktifkan, atau bisa kita delete pertanyaan yang di sini, itu bisa kita delete seperti ini, atau kita gandakan seperti ini. Nah, ini kita gandakan, atau kalau kita merasa tidak perlu ini kita delete misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian saya buat nama, terus kemudian saya pingin kelasnya. Karena kelas ini sudah ditentukan, saya buat saja baru di sini tekan tombol tambah ini. Saya buat kelas seperti ini. Karena kelas ini saya tentukan kelas apa saja yang bisa memasukkan. Saya pakai drop down. Misalnya kelas 11 multimedia. Terus kemudian kelas 11 tambah saja lagi di sini. 11 busana, kelas 11 boga, kelas 11 akuntansi, dan terakhir adalah kelas 11 TPSN. Nah, jika kita salah menuliskan di sini, kita bisa hapus menggunakan tombol silang yang ada di sini nih, tombol
remove. Nah, terus kemudian jika kita ingin ini wajib diisi juga, saya pilih yang requirednya kita aktifkan. Kemudian kita menambah satu lagi apa yang diupload, misalnya upload laporan PKL. Nah, kita pilih yang file upload, atau kita pilih checkbox ini untuk memilih beberapa jawaban. Kalau yang multiple choice itu kita bisa memilih salah satu dari beberapa jawaban. Kalau checkbox kita bisa memilih beberapa dari jawaban yang ditentukan. Terus kemudian kita pilih yang tadi file upload. Oke, muncul seperti ini di continue saja. Nah, kemudian untuk spesifikasi tipenya itu saya bebaskan, terus kemudian maksimum number of file 1 aja yang diupload, terus kemudian maksimum file size ukurannya 10 saja lah. Kalian bisa tentukan, ini juga wajib diisi, jadi saya aktifkan. Nah, sebenarnya hanya sampai sini saja pembuatannya dan ini sudah bisa digunakan. Nah, jika kita ingin melihat tampilannya, itu bisa kita lihat di preview sini. Tampilannya seperti ini nanti. Nah, jika kita misalnya kurang menarik tampilannya, kita bisa atur temanya di sini. Kita ingin pilih warnanya, kalian bisa pilih-pilih warnanya, atau mungkin kita kasih gambar di bagian atasnya atau headernya ini. Kita bisa pilih gambar beberapa yang ada di sini, kita pilih salah satu. Nah, contohnya misalnya ini saya pilih. Ini seperti ini gambarnya sudah ada. Nah, kemudian apabila kita ingin mengatur, dia hanya satu kali saja menguploadkan tugasnya ini, kita bisa pilih yang limit satu respon ini, artinya cuma satu kali aja dia mengerjakan. Nah, terus kemudian collect email address ini saya tidak perlu emailnya, yang penting dia nanti bisa satu kali mengisikan. Terus kemudian apakah dia bisa mengedit setelah dia klik tombol submit, saya tidak aktifkan. Nanti kalau diaktifkan dia bisa mengedit, dia tidak juga bisa melihat grafiknya siapa saja yang sudah mengerjakan. Jadi ini hanya saya centang yang ini saja. Nah, silahkan kalian diatur sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, saya save itu saja. Ini sudah bisa digunakan. Ini sudah bisa digunakan kalau kalian ingin melihat tampilannya seperti ini. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Dia bisa memilih kelasnya karena ada tanda bintang di sini, artinya ini wajib diisi. Nah, seperti ini ada pemberitahuannya bahwa semuanya wajib diisi. Karena tadi kita sudah aktifkan ini. Di setiap ininya sudah kita aktifkan. Nah, ini sudah kita aktifkan. Nah, jika kita tidak ingin dengan pertanyaan ini, kita bisa delete atau kita bisa gandakan pertanyaan yang ini. Klik tombol duplikat ini untuk menggandakan. Terus kemudian jika nanti sudah dijawab atau mungkin kita ingin melihat siapa saja yang sudah menjawab, kita bisa pergi ke sini, kita pergi ke respon sini, nanti bisa melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya tadi, seperti itu. Oke, mungkin itu saja, atau mungkin kita bisa kirim ke sosial media untuk mengirim linknya. Nah, seperti ini, tadi tekan ini send untuk mengirim, bisa ke email, atau mungkin kita bisa copy link yang ada di sini dan dikirimkan ke media sosial Facebook, Twitter, atau media sosial yang lain seperti WhatsApp. Nah, atau mungkin kita bisa pendekkan karena terlalu panjang, kita bisa pendekkan, kita centang di sini. Nah, jadi pendek linknya. Jadi hanya ini saja nanti yang kita kirim ke media sosial, biar mereka bisa mengerjakan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.